Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kitu ka pamangkelinga. Biasanya apakah kita dia mengajak kepada kebaikan ataukah kita menasihati napa yero ripe na napuana makada kamatomatu na sewa watu utalinga taubat. Ada nanti suatu waktu saya akan bertaubat, saya akan memperbaiki diri. Ya, ada orang yang seperti itu, sepertinya dia mengetahui nisa makada ya kapan dia akan meninggal. Rencana terus, kan tetapi maksiat senantiasa dia lakukan. Sisana matinro, napa dia na auto papa bajanna. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhan. Naya Allah Ta'ala lebih gembira, lebih senang terhadap taubat seorang hamba daripada seseorang ya yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia memiliki hewan tunggangan, di atasnya lengkap bekalnya, kemudian ternyata hewan yang lengkap yang dimana persiapannya, bekalnya di situ, makan dan minumnya di situ hilang, terdengi. Kemudian dia mencarinya. Nah, orang tersebut mencari tunggangannya, semua bekalnya. Dia mencari, sapa dia naruntui. Lalu kemudian dia mendatangi satu pohon, bersandar dan bersiap-siap menghadapi kematian. Sebab dia nak makannya, minumnya, tunggangannya kemana kor? Kemudian dia beristirahat. Tiba-tiba kemudian hewan tunggangannya ini datang. Engkau tiba-tiba hewannya itu datang, lengkap dengan bekalnya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Salapawi, saking gembiranya dia salah ucap. Padahal ini perkataan kufur. Orang yang mengucapkan ini dengan sengaja kufur, kafir. Dia mengatakan engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salapawi, karena begitu gembiranya dia ya menghadapi kematian karena kehilangan bekal, tiba-tiba kemudian hewan dengan bekalnya situ hadir di depan matanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih gembira terhadap taubatnya hambanya daripada orang yang kehilangan tunggangannya dengan semua bekalnya, lalu kemudian dia putus asa mencarinya dan hewannya ternyata datang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala lebih senang terhadap taubat kita daripada orang yang diceritakan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jangan menunda taubat. Jangan menunda taubat. Karena kita tidak tahu kematian kapan datang, ya, menjemput. Terutama di bulan Ramadan ini. Kalau kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu, terutama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ramadan, sepertinya memang Ramadan ini khusus untuk membersihkan, sepertinya. Dengan banyak dalil, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat persis di malam Lailatul Qadar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar karena maksiat, ya, dosa yang kita lakukan itu tercatat, dan kita tidak tahu berapa banyak yang telah kita lakukan, dan kita tidak tahu amal apa yang kemudian dapat menghapuskannya. Seketika kita melakukan maksiat tercatat, sedangkan amal yang kita lakukan belum tentu tercatat. Amal yang kita laksanakan yang dipegawai belum tentu diterima oleh Allah, tapi dosa yang kita lakukan sudah pasti dicatat oleh malaikat. Maka kita harus bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap taubat kita. Jangan kemudian kita menunggu-nunggu, maka dan kamu tu matu nasi waktu na utalinga. Iya, kalau waktu itu datang, kalau waktu itu kita dapat, ya. Ini saya teringat dengan, ya, kisah yang disebutkan oleh salah seorang syekh di Mesir ketika dia datang ke, ya, Amerika, lalu kemudian ya, ya, kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh ketika dia datang ke Amerika berkunjung kepada umat Islam di sana, lalu ternyata di sana kata sugi, begitu kayanya dia. Ini kan leja masih itu nak kena tamat duit aku masih. Semua orang sudah datang mengajak, dia gang. Kemudian syekh diarahkan, mudah-mudahan syekh ini bisa memberikan nasihat kepada. Oke nih, bertemu dengan syekh panjang lebar di pasurang ayana, dia gang. Pasurang hadisnya tidak. Ya baru riput anak puada maka ada syekh, ya kui dia aja nak tarik palita. Tidak usah susah payah. Saya sudah berencana di hari tua saya akan pulang ke Mesir. Lalu kemudian dengan harta yang saya miliki membangun ke masjid, saya akan menjalani hari-hari tua saya di masjid, beribadah, berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu kematian. Ya, nasihat syekh, ambil kertas, alaku pulpen, ambil kertas, ambil pulpen, catat di situ. Pada saya atas nama ini, semua tadi yang kau ucapkan tulis. Kemudian tanda tangan malaikat maut. Ada tanda tangan nah. Maka dari malaikat maut, jamu ada nyawa aku sebelum saya, ya, sampai kepada apa yang saya niatkan tadi.
Tapi tidak ada, dia mulai malah tanda tangan malakul maut. Ya. Terkadang orang yang sakit dirawat, didoakan, tapi justru yang menjaganya yang lebih duluan meninggal. Ya. Betapa banyak orang yang kemudian dijenguk di rumah sakit, kemudian yang menjenguk sepulang dari rumah sakit, justru dia misalnya kecelakaan di jalan, dia duluan meninggal. Tidak ada teorinya, digaga teorinya, tidak ada hitungannya. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, ambil nyawanya, ambil nyawa. Ya, memang bahwa umur ya, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah baina sittina was sab'in, antara 60 dengan 70, dengan melalui tahapan pemula bayi, ya, pemula anak, kemudian balita, ya, mula-mula syedek, dewasa, remaja, dewasa, orang tua. Ya, kalau dia melewati jenjang itu, ya kode, dari kalangan anak-anak banyak meninggal, dari kalangan remaja banyak yang meninggal, dari kalangan orang tua banyak yang meninggal. Sebelum Ramadan kita masih bersama, ternyata masuk bulan Ramadan dia ada sibau. Tahun lalu sibau ngopi, tahun sekarang sudah tidak ada. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, merahasiakan kematian agar kita senantiasa kembali memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena godaan dunia ini begitu kuat. Pada kimeloto si pupurelino, habis umur, habis waktu, habis tenaga untuk mencari dunia, seolah-olah kita ingin hidup di dunia selama-lamanya, melewatkan waktu-waktu yang terbaik, melewatkan waktu-waktu di mana pahala dilipat gandakan, melewatkan semua waktu-waktu emas untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk menghabiskan umur, tenaga, uang kita, materi kita untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Padahal manesah dunia akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat adalah sesuatu yang jelas yang akan kita tuju. Kemega sampiangnya akhiratna sebab linona betul-betul tenggelam. Makanya orang yang cerdas, nasa Imam Syafi'i, orang yang cerdas dalam melihat dunia ini, inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia dan karena mereka takut akan fitnah. Nazaru fiha falamma alimu, mereka melihat dunia dan tatkala mereka mengetahui bahwa dunia ini laisa lihayyin fiha watana, ternyata tenia onrong atau tongennah rupa taweh, artinya bukan tempat tinggal yang kekal bagi manusia. Ja'aluha lujjah, orang yang cerdas ini menjadikan dunia ini seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, lalu kemudian dia menjadikan amal-amal soleh menjadi perahunya menyeberangi lautan dunia. Dan betapa banyak orang yang tenggelam di dunia ini, karam di dunia. Tapi kita hidup di dunia, yaitu lopiedena telan nasabawai, air yang begitu banyak di sampingnya, bukan. Tapi ketika air itu masuk di dalam kapal, koniro monro kapal akan tenggelam. Seseorang tidak tenggelam karena banyaknya godaan, karena banyaknya materi yang dia pegang, karena banyaknya dunia yang dia urus, bukan. Tapi ketika dunia itu sudah masuk, tapi ketika dunia itu sudah masuk dan menguasai hatinya dan melupakan darinya, dan melupakan ia tentang perkara-perkara
akhirat. Godaan dunia sangat kuat. Asa pacap ramai bomban lino. Godaan dunia sangat kuat. Begitu kuatnya sampai melupakan kita terhadap sesuatu yang nyata, yang jelas, yaitu kematian. Makanya di bulan Ramadan ini kita banyak beristighfar, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan ibadah agar kiranya ini bisa menjadi penghapus dosa dan maksiat yang entah berapa banyak catatan keburukan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat? Makanya ya, di antara bentuk muhasabah di list itu dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kita ingat ini, istighfar kepada Allah. Kita ingat ini, kita mohon ampun kepada Allah. Kita ingat ini, mohon ampun kepada Allah. Kita ingat ini dan berkaitan dengan manusia, sesuatu yang pernah kita ambil, kita kembalikan haknya dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada di akhirat nanti di hari kemudian kita akan mengatakan mali hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali semuanya dicatat oleh Allah, oleh para malaikat, dan kita akan mempertanggungjawabkan. Yaro dipikir maka kowe aga wedi ladda yaro. Catatan-catatan malaikat yang berupa keburukan apa yang bisa menghapusnya? Ya. Lakukan perbanyak amal saleh tamhuha yang kita harapkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian sibuklah dengan diri sendiri. Maksudnya jangan sampai kita menganggap diri kita ini adalah orang yang selamat, orang yang suci. Padahal kita adalah orang yang penuh dengan maksiat. Ya. Penuh dengan maksiat. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadzi qad kana minni. Ya Allah, jangan engkau azab, siksa kami. Fa inni muqirrun billadzi qad kana minni, karena sesungguhnya saya telah mengakui dosa maksiat yang pernah saya lakukan. Fakam zallatan li fil baraya wa anta alayya dzu fadlin wa manni. Ya, yazunnun nasu bi khaira. Sebenarnya saya ini adalah orang yang paling rendah di antara manusia. Yazunnun nasu bi khaira. Orang menyangka saya adalah orang yang baik. Wa inni la syarrun nasi illam ta'fwan. Padahal saya adalah orang yang paling buruk di antara manusia jika seandainya engkau tidak mengampuniku. Ya. Maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di antara doa yang sering diajarkan pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau Maha Pemaaf. Ya, kita dengan doa itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Salah seorang perawinya bernama Abdullah bin Buraidah itu meriwayatkan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam ilmu periwayatan ini disebut munqati', ada terputus, ada orang yang memperantara antara Abdullah bin Buraidah dengan Aisyah. Pada status hadis yang seperti ini itu tidak boleh diamalkan kalau kita meyakini bahwa itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ada mengatakan Ibnu Buraidah. Bisa kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Sulaiman bin Buraidah, akan tetapi kalau kita mengumpulkan semua riwayat itu sangat meragukan bahwa itu adalah Sulaiman bin Buraidah. Itu adalah Abdullah bin Buraidah, maka hadisnya lemah, munqati',
terputus. Akan tetapi apakah itu menghalangi kita untuk beristighfar? Tidak. Jangan ketika kita katakan hadisnya dhaif, kemudian kita tidak beristighfar kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah. Kan tetapi mengamalkan itu dan meyakini itu diucapkan oleh Rasulullah, tidak. Karena riwayatnya lemah. Apa yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar? Al-Quran mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, ya, lakukanlah amal yang bisa engkau lakukan di malam itu. Perbanyak ibadah, karena ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000. Amal apa saja. Salat, terutama salat. Karena berkenaan dengan hadis, siapa yang nasi tujuh mas sempajang, kemudian peristiwa Lailatul Qadar terjadi, maka Allah akan mengampuni, ya, dosanya. Tapi tidak ada yang disebut dengan salat Lailatul Qadar, tidak ada. Sempajang ibadah, salat. Sedekah lebih baik daripada sedekah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di malam itu akan lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan selama 83 tahun lamanya yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Intinya banyak istighfar. Kita melakukan amal, di antaranya kita niatkan, karena disyariatkan memperbanyak niat ketika beramal. Di antara niat yang jangan pernah kita lupakan, kita niatkan itu menjadi penggugur dosa. Ya Allah, saya melakukan amal ini, mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, yang kita harapkan kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hajat al-lufa alaita. Berdoa, kan tetapi berdoalah untuk kebaikan akhirat, agar kiranya kita termasuk orang-orang yang, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kemudian dimasukkan di dalam surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang gembira dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.